kabar teman-teman yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Bertemu kembali dengan saya, Pendeta Muda Dr. Gigi Santi Tambunan. Apa kabar teman-teman semua? Saya percaya di dalam hari-hari ini mengakhiri tahun 2024, kita semua ada di dalam keadaan sukacita dan biarlah kesehatan bahkan juga damai sejahtera yang daripada Tuhan senantiasa menjadi milik kita sampai kita mengakhiri tahun 2024 ini. Puji nama Tuhan. Saat ini kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Allah. Saya akan membuka di dalam 1 Samuel pasal yang ketiga ayatnya yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel, dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Puji nama Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang ingin saya bagikan pada hari ini adalah bagaimana caranya agar kita bisa mendengar suara Tuhan. Bagaimana caranya agar kita memiliki kepekaan untuk mendengar suara Tuhan. Dan pada saat ini di dalam 1 Samuel pasal 3 ayat yang ke-10 tadi, di sini adalah percakapan antara Samuel dan Tuhan. Bagaimana Samuel meresponi ketika Tuhan datang ke hadapan Samuel, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Dengan panggilan Samuel, Samuel, dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Mungkin sebagian besar dari antara kita ada yang bertanya, bagaimana caranya saya bisa mendengar suara Tuhan? Apakah tiba-tiba Tuhan akan datang dan muncul ke hadapan saya, bertemu muka dengan muka seperti saya bertemu dengan teman saya, ketika saya bertemu dengan orang tua saya, ketika saya bertemu dengan sahabat saya? Apakah saya akan bertemu dengan Tuhan lalu saya bisa menggenggam tangannya atau saya bisa mengelus wajahnya? Nah, pada saat ini kita akan melihat bagaimana kita dapat berkomunikasi dengan Tuhan agar kita memiliki kepekaan dan dapat mendengar suara Tuhan. Tentunya ini bisa terjadi, tidak terjadi secara instan. Tetapi ini semua butuh waktu dan juga butuh hubungan yang setiap hari harus kita bangun bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga kita bisa mendengar suara Tuhan. Bahkan kita memiliki kepekaan di dalam mendengarkan suara Tuhan. Samuel adalah seorang anak yang dihasilkan dari buah ketekunan doa seorang ibu yang bernama Hana. Hati Hana, ibu dari Samuel, berlimpah dengan ucapan syukur karena Tuhan menjawab, memperhatikan pergumulan dari Hana sepanjang hidupnya. Hana dipenuhi dengan air mata, tetapi air matanya Hana tidak hanya sekedar bukan berbentuk keluhan atau bagaimana dia membanggakan penderitaannya, tetapi justru dia adalah seorang yang suka berdoa. Dia suka bergumul dengan Tuhan sampai pada akhirnya Tuhan menjawab seruannya. Ia menjawab semua pergumulan Hana karena apa? Mujizat sudah terjadi. Di 1 Samuel pasal 1 ayat yang ke-20 dikatakan, ia menamai anak itu Samuel sebab katanya aku telah memintanya daripada Tuhan. Kita melihat di sini ibu dari Samuel yang bernama Hana adalah ibu yang suka berdoa, yang suka meminta kepada Tuhan sehingga dia menamai anaknya Samuel, aku telah memintanya daripada Tuhan. Adapun Samuel ini adalah ekspresi dari bahasa Ibrani yang berarti Tuhan mendengar. Dan Samuel ini adalah buah kesungguhan hati Hana di dalam berdoa sebab kandungannya sudah tertutup dan mustahil untuk Hana memiliki keturunan. Tetapi kita melihat bahwa tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Sebab kandungan Hana sudah tertutup dan dia tidak akan mungkin melahirkan seorang anak. Bahkan dia suaminya mempunyai seorang madu yang lain. Kita bisa bayangkan bagaimana penderitaan Hana. Sudah kandungannya tertutup, bahkan dia juga suaminya memiliki madu yang lain. Namun tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan selalu punya 1001 macam cara untuk menolong anak-anaknya. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Jikalau kita berharap dan senantiasa meminta bahkan percaya kepada pertolongan Tuhan. Jalan-jalan Tuhan sungguh tidak terselami. Dan Hana pun menepati apa yang menjadi janjinya pada saat itu. Yang disebut dengan nazar. Tidak seluruhnya dan tidak semuanya apa yang menjadi permintaan kita harus kita akhiri dengan nazar.
Nazar ini adalah janji. Nazar ini adalah satu keberanian untuk kita menjanjikan sesuatu kepada Tuhan jika doa kita dijawab. Tetapi saya mau katakan, jangan gampang untuk bernazar karena tentunya resikonya berat jika kita tidak dapat menepati janji kita. Jika kita tidak dapat menepati nazar kita kepada Tuhan, maka itu akan menjadi hutang dan tentunya harus ditepati. Jika kita tidak menepati, maka konsekuensinya juga harus siap-siap untuk kita terima. Jadi tidak semua doa harus diakhiri dengan nazar, kecuali kalau memang itu benar-benar keluar dari dasar hati kita dan memang benar-benar digerakkan untuk kita melakukannya. Dan kita melihat di sini, setelah Samuel lahir, Samuel akhirnya ini adalah anak yang sudah dinazarkan oleh ibunya. Dia memulai pelayanannya di dalam pengasuhan dan bimbingan Imam Eli. Jadi setelah anak ini dilahirkan sebagai hasil dari nazar, kehidupannya pun ada di dalam pelayanan dan di dalam pengasuhan seorang imam yang bernama Imam Eli. Dan sejak saat itulah Samuel menjadi tumbuh besar di lingkungan baik Tuhan dan mulai mempelajari bagaimana caranya untuk melayani Tuhan. Dan Samuel mengalami proses pembentukan yang akhirnya membuat dia memiliki kepekaan rohani. Dan di sini kita melihat bahwa ini terjadi tentunya karena ia ada di dalam satu bimbingan seorang imam, seorang pelayan Tuhan. Tentunya jika kita ingin menjadi seorang yang peka, dengar-dengaran dan bisa mendengar suara Tuhan, tentunya kita harus dibawa bimbingan dari Tuhan sendiri sebagai imam kita. Dan juga tentunya kita boleh mempunyai seorang hamba Tuhan, gembala yang juga siap untuk membimbing kerohanian kita. Kita harus mempunyai seorang pemimpin rohani di mana kita bisa berada dan tentunya kita selalu ada di bawah pantauan dan bimbingan mereka. Dan kita melihat di sini bagaimana Samuel mengalami proses pembentukan dan akhirnya dia memiliki kepekaan secara rohani di mana panca inderanya itu semakin terlatih. Kita melihat di dalam Ibrani pasal 5 ayat yang ke-14 saya akan bacakan. Tetapi makanan keras adalah untuk orang dewasa yang mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Tentunya seseorang dalam perjalanan kerohaniannya untuk dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat, tentunya ini adalah untuk orang-orang yang sudah dewasa. Dewasa dalam jasmani, belum tentu dewasa dalam kerohanian. Tetapi yang dinyatakan di sini di dalam Ibrani pasal 5 ayat yang ke-14 adalah seorang yang sudah dewasa secara rohani. Dan makanan keras itu adalah untuk seorang yang dewasa rohani, yang sudah mempunyai panca indera yang terlatih. Seorang anak apalagi masih kategori anak-anak bayi ya, fase di mana segala sesuatu dia akan masukkan ke dalam mulut, dia tidak dapat membedakan apakah itu makanan atau racun. Dia tahu bahwa semua yang dia lihat, dia dapat pegang dengan tangannya, dia akan masukkan ke mulut. Sehingga peran orang tua harus sangat-sangat besar sekali bagi anak-anak. Karena apa? Anak-anak tidak dapat membedakan, panca inderanya belum dapat membedakan apakah makanan itu benar-benar makanan atau racun. Tapi ketika orang dewasa, ketika seseorang sudah bertumbuh di dalam kedewasaannya baik secara jasmani, dia dapat membedakan baik dari penciumannya, baik dari rasa, dia dapat membedakan apakah itu makanan atau sesuatu yang sebaiknya tidak bisa dimakan. Demikian juga dengan kepekaan kita di dalam mendengarkan suara Tuhan. Ketika kita sudah menjadi seorang yang terlatih secara kerohanian, maka kita juga dapat membedakan apa yang baik dan apa yang tidak baik. Dan ketika pemahaman rohani dari Samuel itu masih terbatas, ketika pengalaman kerohanian dari Samuel itu sangat terbatas, saat itu Samuel tidak dapat mendengar suara Tuhan. Karena kita melihat di dalam 1 Samuel pasal 3 ayat yang ke-9, saat itu Samuel sebenarnya sudah dipanggil oleh Tuhan. Tetapi dalam bimbingan Imam Eli,
Samuel saat itu memang belum benar-benar mengenali bagaimana suara Tuhan. Ketika Tuhan memanggil Samuel, Samuel tidak mengindahkan, bukan karena Samuel tidak peduli. Tetapi saat itu dia memang belum begitu peka, belum begitu mengenali akan suara Tuhan. Sehingga Imam Eli pada waktu itu di dalam 1 Samuel pasal 3 ayat yang ke-9 berkata, "Pergilah tidur dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Pada berjalannya waktu, Samuel semakin besar dan Tuhan menyertai dia. Dan di dalam 1 Samuel 3 ayat yang ke-19 di sana dikatakan, Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satu pun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Memiliki kepekaan akan suara Tuhan, atau dengan kata lain sense of hearing of God's voice, itu sangat penting sekali. Tetapi perlu proses dan latihan rohani melalui kedisiplinan di dalam berdoa dan beribadah. Ini yang saya katakan tadi, tidak serta-merta kemampuan kita di dalam mendengar suara Tuhan itu bisa terjadi seketika. Tetapi melalui proses, melalui kedisiplinan, melalui doa, melalui ibadah kita, melalui saat teduh kita di hadapan Tuhan, di sanalah kepekaan itu dapat terjadi. Samuel, panggilan awal ketika Tuhan memanggil Samuel, di sana juga dia belum mendengarkannya. Bukan karena Samuel melawan, bukan karena Samuel tidak peduli, tetapi saat itu dia memang belum peka dengan suara Tuhan. Dia memang belum mendengar dengan jelas ketika Tuhan berbicara dengan dia. Tetapi sekali lagi, oleh karena bimbingan dari Imam Eli, maka Samuel boleh mengenali dan semakin mengenali dan semakin peka dengan suara Tuhan. Dan di sini akhirnya Tuhan langsung berbicara kepada Samuel, dan Samuel pada akhirnya berkata bahwa inilah aku, berbicaralah kepadaku. Teman-teman yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semakin kita peka di dalam kerohanian kita, semakin Tuhan akan mempercayakan lebih banyak lagi tanggung jawab kepada kita. Tentunya ini butuh latihan. Kita selalu ingin mendengar suara Tuhan melalui doa. Bisa saja Tuhan akan memberikan kepekaan itu kepada kita di dalam roh kita. Dan yang paling harus kita perhatikan, Tuhan berbicara lewat firman Tuhan. Setelah kita selesai berdoa, ketika kita meminta perkenanan kepada Tuhan, baca firman Tuhan, Tuhan akan menunjukkan, bahkan akan menuntun kita kepada ayat-ayat yang akan menjadi jawaban, yaitu firman Allah. Karena firman adalah Allah sendiri. Maka ketika firman dinyatakan, atas setiap pergumulan, atas setiap doa kita, apa yang selama ini menjadi pertanyaan kita kepada Tuhan, sebenarnya di situ Allah juga sudah berbicara kepada kita. Jadi jangan berpikir bahwa Allah itu akan berbicara, dia langsung datang dan turun dari surga, lalu akan berhadapan muka dengan muka kepada kita. Atau selalu kita mendambakan kehadiran Allah itu datang melalui mimpi, atau melalui seseorang, bisa saja melalui seorang hamba Tuhan, yang Tuhan berikan pernyataan, lalu diberitahukan kepada kita. Tetapi kita sendiri pun dapat melatih kepekaan kita di dalam mendengarkan suara Tuhan. Tetapi ingat, semua itu harus melalui proses. Kita melihat di sini bagaimana Hana, ibu dari Samuel, dan akhirnya kepekaan itu juga diturunkan kepada anaknya Samuel di dalam mendengarkan suara Tuhan. Itu semua dalam apa? Dalam proses yang mereka alami, yaitu dalam persekutuan mereka dengan Tuhan. Hana tidak jemu-jemunya berdoa kepada Tuhan, walaupun kemustahilan itu mungkin menurut manusia, pemikiran manusia tidak akan mungkin bagi Hana untuk memiliki keturunan. Tetapi roh Hana juga peka untuk terus meminta kepada Tuhan, sampai pada akhirnya Samuel diberikan kepada Hana, dan akhirnya Samuel anaknya juga menjadi seorang yang memiliki kepekaan kepada Tuhan. Dia adalah seorang yang diurapi oleh Tuhan, semakin diurapi. Karena apa? Karena hidupnya diperkenan oleh Tuhan. Jika kita ingin menjadi orang-orang yang selalu dapat mendengar suara Tuhan, tentunya hidup harus dalam persekutuan dengan Tuhan. Haleluya. Hidup dalam beribadah kepada Tuhan. Hidup dalam perkenanan kepada Tuhan. Dan selalu hidup di dalam takut akan Tuhan. Dan kita percaya bahwa kita pasti akan menjadi orang-orang yang dapat mendengar suara Tuhan. Puji nama Tuhan.
Mari kita sama-sama menjadi orang-orang yang siap untuk mendengar suara Tuhan. Dan ketika kita sudah mendengar suara Tuhan, kita juga harus peka dan kita harus mengerjakan. Ketika Tuhan memberikan perintah, ketika Tuhan menyuruh sesuatu untuk kita kerjakan. Karena jika kita tidak melakukan, ketika Tuhan sudah berbicara, perlahan nanti kepekaan itu juga akan hilang dari dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.